Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah analisis data kategorik di pertemuan yang kelima. Pertemuan ini adalah pertemuan yang paling beda ya menurut saya karena materinya sebagian besar berupa teoritis gitu. Dan slide-nya juga sedikit kok. Tapi ini lebih ke teoritis sekali. Eh, Setelah pada pertemuan 1, 2, 3, dan 4, teman-teman sudah mulai memahami bahwasanya analisis data kategorik itu secara umum yang kita pelajari berkaitan dengan outcome atau respon yang berupa data kategorik gitu ya. Beberapa contoh sudah spesifik pada respon yang eh, dengan dua kategori itu ya, biner. Tetapi juga di beberapa contoh soal pada pertemuan 4 mungkin. Nah, di situ juga ada ketika outcome-nya berupa data lebih dari variabel dengan levelnya lebih dari 2 begitu ya. Walaupun kemarin saya tekankan bahwasanya ketika kita masih belajar di pertemuan awal dari ADK ini bahwasanya seperti kita belajar korelasi. Jadi memang belum secara eksplisit kita tetapkan mana yang menjadi variabel dependen dan mana yang menjadi variabel independen. Nah, di pertemuan kelima ini menurut saya memegang peranan penting gitu ya. Apa sih jembatannya dengan pertemuan-pertemuan setelah ini gitu? Di sini teman-teman akan diajarkan kenapa sih harus ada analisis data kategorik gitu ya. Dan pada dasarnya kalian sudah belajar Anarek gitu. Kenapa tidak disatukan di sana gitu. Nah, salah satu alasannya ada di pertemuan ini. Akan dijelaskan di pertemuan ini. Di mana pertemuan kelima kita akan belajar tentang GLM, komponen GLM, serta lebih khususnya adalah GLM untuk data biner dan juga data frekuensi. Karena apa? Karena model-model yang akan kita kerjakan sebagian besar nanti dia menggunakan data outcome berupa biner ataupun berupa data frekuensi. Nah, untuk rujukan materinya, teman-teman bisa membaca di buku Categorical Data Analysis for the Behavioral and Social Science, Azen dan Walker ya, yang ada di bab 6. Kemudian kalau ini sudah khusus tentang an introduction to generalized linear model. Uh, Kalau saya menyebutnya buku Dobson gitu ya. Tapi tidak terbatas di sini, teman-teman juga masih bisa mencari sumber-sumber lain yang relevan begitu. Tapi ini secara umumnya utamanya ada di sini, teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Baik, sebelum masuk ke dalam regresi logistik, begitu ya, apa yang sudah kalian pelajari di regresi linier, begitu, bahwa asumsi model linier itu mungkin bisa diingat gitu ya, atau nanti ini kita jadikan apa namanya bahan diskusi, bisa dicek kembali catatan pada Anarek. Yang dimaksud dengan linier gitu ya. Linier di dalam analisis regresi, ini linier dalam apa begitu? Mungkin masih ada yang ingat bahwasanya yaitu ada dua kondisi, yaitu linier dalam parameter dan juga linier dalam variabel begitu. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita nanti bisa diskusikan di kelas yang ini apa maknanya gitu. Nah, asumsi pada model linier yang digunakan secara umum itu adalah linier dalam parameter. Sebagaimana teman-teman pelajari di dalam regresi atau di buku Netter begitu ya. Di sana teman-teman juga belajar ya sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X 1 atau sampai dengan beta P XP begitu. Nah, kalau yang seperti ini dia linier dalam parameter dan juga linier dalam variabel begitu. Tetapi pada bab lain kalian juga diajarkan
adanya regresi polinomial begitu. Ada beta 1 X1 ditambah beta 2 X1 kuadrat, nah dan seterusnya begitu ya. Kalau yang seperti ini adalah linier saja di dalam parameter, tapi tidak linier di dalam variabel gitu. Kemudian errornya bersifat aditif ya, bukan multiplikatif. Nah, ini maknanya apa? Teman-teman bisa mencari terlebih dahulu, nanti kemudian bisa kita diskusikan gitu. Kemudian, nah ini yang paling terkenal gitu ya. Selama teman-teman belajar di analisis regresi, errornya itu memiliki rataan 0 gitu. Sehingga ketika kita membuat ekspektasi Y given X di sini, ini ada error, ini juga ada errornya. Ketika kita mencari ekspektasi Y given X yang ada di sini, gitu, maka kita akan bisa memperoleh beta 0, beta 1, X1, dan seterusnya sampai dengan ini. Oh, kalau belum dapat estimasinya masih bentuknya begini ya. Tapi nanti kalau sudah masuk apa namanya sudah mulai masuk ke dalam persamaan, nah teman-teman masukkanlah capnya, jangan lupa begitu. Jadi sekali lagi mungkin kemarin yang kita diskusikan itu karena berupa estimasi gitu ya. Karena kemarin saya menjelaskannya sudah menggunakan ini persamaan regresinya yang ini, makanya saya menggunakan apa namanya nilai langsung ekspektasi Y given X begitu, dan di situ saya tuliskan dengan cap karena saya merujuk kepada persamaan pada garis ini begitu. Nah, ekspektasi dari error ini kan 0 gitu, makanya dia jadi hilang, ini tidak ada begitu. Kemudian variannya sama atau homoskedastis, dan tentunya tidak berkorelasi ya, antara errornya itu tidak berkorelasi atau kita menyebutnya non autokorelasi. Kemudian ada juga satu asumsi, yaitu error distribusi normal atau asumsi kenormalan. Nah, pada dasarnya asumsi kenormalan dalam analisis regresi biasanya kalau dalam penelitian dia ini diletakkannya di paling belakang. Kenapa? Karena pada dasarnya asumsi kenormalan itu diterapkan karena di dalam proses inferensi ya, baik itu uji parsial ataupun simultan gitu ya, pada model regresi, teman-teman menggunakan distribusi T itu untuk uji parsialnya, kemudian diuji simultan, kebalik ya, harusnya simultan dulu. Itu teman-teman menggunakan uji F. Nah, uji F ini dan juga uji T ini erat kaitannya dengan distribusi normal. Oleh karena itu, mengapa asumsi kenormalan itu menjadi penting juga untuk diteliti pada asumsi model regresi. Tetapi ketika biasanya menuliskan asumsi, pemeriksaan asumsi yang paling awal dicek itu biasanya adalah homoskedastis gitu ya. Dan juga terkait dengan multikolinearitas, itu bukan uji hipotesis ya teman-teman. Dia adalah deteksi gitu ya. Jadi karena kalau menggunakan uji hipotesis tentu harus ada statement hipotesisnya, harus ada statistik ujinya. Coba aja dicari statistik uji dari normal multikolinearitas apakah ada? Nah, kalau bisa menemukan ya bagus, karena selama ini tidak ada ya. Nah, ini juga akan menjadi bahan diskusi kita nanti berikutnya. Bagaimana sih, ya mungkin secara umum ya, dari distribusi normal kenapa bisa menjadi distribusi T dan juga menjadi distribusi F? Teman-teman bisa cek di keterkaitan antar distribusi pada saat belajar statistika matematika. Begitu teman-teman. Nah, eh, ketika kita memiliki data untuk penelitian gitu, biasanya asumsi-asumsi ini tidak mudah untuk dipenuhi gitu ya teman-teman. Nah, saya nggak tahu apakah kalian sudah pernah mencoba, mungkin waktu belajar analisis regresi dan ada tugas sudah pernah mencoba ya, tidak mudah gitu untuk mencapai asumsi kenormalan dari sebuah data, terutama data mentah begitu. Sehingga, maaf,
berasumsi pada model linear itu pada kenyataannya, gini ya, saya bicara kenyataannya, terutama pada skripsi, tugas akhir itu seringkali tidak terpenuhi. Nah, apa yang harus dilakukan gitu ya? Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mengenal yang namanya robust regression itu kalau misalkan ada apa namanya outlier gitu ya, tapi itu masih menggunakan konsep regresi gitu ya. Salah satu apa namanya solusi gitu ya, teman-teman bisa menggunakan model non-linear. Nah, jadi ini apa sih kok ada linear model, general linear model. Jadi kalau linear model ini seperti yang ada di analisis regresi gitu teman-teman. Regresi linear sederhana ataupun regresi linear berganda itu adalah linear model. Sedangkan general linear model ini tidak terbatas pada regresi linear gitu. Bisa dilihat pada saat belajar ANOVA, dan mungkin sedang berjalan nanti kalian akan bertemu dengan MANOVA, ANCOVA gitu. Itu semuanya berangkat dari general linear model. Jadi masih menggunakan konsep-konsep linear model tetapi lebih umum begitu. Kemudian perbedaan berikutnya ada yang ini nih. Sesuatu yang diberi akhiran ed gitu ya atau past participle gitu, kalau pakai istilah bahasa Inggris bermakna negatif kok negatif pasif begitu, generalized. Dia artinya digeneralkan gitu, yang asalnya tidak apa namanya mungkin bukan linear kemudian dicoba untuk dilinearkan gitu. Nah, tapi ada juga ya sebentar. Kalau di linear model dan JLM ini apa namanya tidak perlu atau jarang sekali menggunakan yang namanya link function. Nah, apa itu link function? Itu salah satu kata kunci yang akan kita pelajari di pertemuan ini. Sedangkan pada general linear model, karena dia sekali lagi dilinearkan, dia butuh sesuatu gitu ya supaya bisa linear. Nah, itulah yang namanya link function, sebuah fungsi yang akan menghubungkan komponen acak dengan komponen sistematis. Apa itu? Nanti akan kita pelajari. Nah, berikutnya juga ada yang namanya generalized linear mixed model. Jika di dalam linear model, general linear model dan juga JLM, teman-teman ini mempunyai komponen yang apa ya fix gitu, peubah variabel independennya itu fix gitu. Sedangkan kalau di JLM ini ada selain komponen fix juga ada komponen yang random. Contohnya apa? Contohnya mungkin nanti ketika kalian belajar analisis regresi data panel begitu ya. Di sana akan ada komponen selain fix, ada juga komponen random. Kemudian kalau nanti teman-teman belajar regresi logistik multi level, apa maknanya? Multi level itu misalkan di dalam kabupaten kota gitu misalkan. Nah, kalau kita tidak menggunakan komponen kabupaten kota gitu, berarti kita hanya membuat variabel-variabel di dalam misalkan ini satu provinsi gitu ya, ini ada di dalam satu provinsi gitu. Misalkan kita tidak membuat atau memperhatikan misalkan kejadian stunting di provinsi Banten gitu dengan menggunakan regresi logistik biner biasa dengan reklog biasa, ini berarti amatannya ya menyebar biasa lah ya, walaupun tidak menyebar, maksudnya tidak seperti regresi linear, tapi di sini isinya adalah sampel-sampel gitu ya teman-teman. Kemudian variabel X-nya seperti yang sudah dipelajari di analisis regresi, variabel X-nya itu kan bersifat fix gitu ya. Sedangkan yang bersifat stokastik itu adalah variabel dependennya. Nah, jadi kalau hanya menggunakan seperti ini gitu,
maka dia hanya generalize linear model ya, misalkan pakainya reklog biner saja. Kenapa? Karena amatannya itu tidak dibuat kategori dan kita hanya berfokus kejadian stunting dan tidak stunting di pada balita di Provinsi Banten begitu. Jadi kita tidak melihat apa namanya atau tidak membedakan pengelompokan tertentu gitu. Nah, kemudian berkembanglah yang namanya regresi logistik multi level. Nah, yang kebanyakan dipakai oleh mahasiswa STIS multi levelnya itu begini nih. Misalkan kita menggunakan kabupaten kota, level keduanya adalah kabupaten kota. Di dalam setiap kabupaten kota ini kan punya amatan-amatan gitu ya teman-teman. Di sini ada asumsi gitu ya. Jadi nanti di regresi logistik multi level itu persamaannya tidak hanya sekedar X transpose beta, tetapi nanti akan ada Z gamma. Nah ini yang menjadi komponen randomnya begitu. Apa ini? Ini adalah based on dari adanya grup-grup yang apa namanya mengelompokkan amatan-amatan kita begitu. Kalau di dalam bukunya Hawkes, nanti itu buku multi level, begitu ya, regresi logistik multi level, dinyatakan bahwa amatan-amatan yang ada di dalam kelompok yang sama, misalkan ini Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C, dia akan diasumsikan gitu ya, apa namanya, memiliki pola yang sama dan kemudian akan berbeda dengan kelompok-kelompok yang ada di Kabupaten B dan Kabupaten C. Nyambung lagi dengan yang kalian pelajari di seperti yang dipelajari di maaf, MPC mungkin ya. Nanti di dalam regresi logistik multi level ini ada satu ukuran yang akan dihitung yaitu namanya intra-class correlation coefficient. Itu menunjukkan seberapa bervariasinya amatan dari balita stunting itu dipengaruhi oleh perbedaan wilayah itu. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi sekali lagi kalau kita bicara generalized linear model, ini adalah model-model yang tidak memenuhi asumsi kenormalan atau variabel dependennya ini dia tidak berasal dari distribusi normal gitu ya, tapi dia memiliki distribusi-distribusi yang berasal dari distribusi keluarga eksponensial. Jadi yang ini menggunakan asumsi distribusi normal gitu ya, menggunakan asumsi distribusi normal. Kemudian kalau generalized linear model, ini outcome-nya itu tidak harus berdistribusi normal, tetapi harus memenuhi atau termasuk dalam exponential family distribution begitu. Sedangkan kemudian kalau generalized mixed model bedanya dengan model pertama, kedua dan ketiga adalah di dalam JLMM ini tidak hanya mempertimbangkan komponen fix atau variabel independen yang fix, tetapi juga menggunakan komponen random. Nanti ketika kalian ketemu regresi data panel itu juga seingat saya apa namanya ada randomnya gitu ya, ada komponen randomnya yang harus diteliti. Makanya ada common effect, fig effect, satu lagi rem ya. Jadi ada CHAM, common effect, FEM, fixed effect, kemudian juga ada REM, random effect model begitu. Ya mungkin nanti sampai pada waktunya kalian akan belajar tentang itu. Untuk pertemuan ini kita akan fokus dengan menggunakan generalized linear model. Tadi saya sempat menyebutkan kata kunci, beberapa kata kunci, yaitu satu, variabel outcome-nya atau yang kita amati, variabel of interest-nya, itu tidak harus berdistribusi normal gitu, atau bahkan tidak berupa data kontinu gitu ya. Hampir semuanya berasal dari distribusi diskrit gitu.
Um, tapi bisa juga continue karena distribusi normal itu juga termasuk family exponential distribution. Tetapi kata kuncinya adalah dia harus berasal dari family exponential distribution. Kenapa? Karena kalau kita punya family exponential distribution, nanti kita akan memecahkan komponennya. Ada komponen-komponen tertentu yang akan menjadi kata kunci berikutnya. Apakah dia termasuk generalized linear model atau bukan? Begitu ya, teman-teman. Oke, ini adalah bagian pendahuluan. Saya hentikan dulu supaya tidak terlalu panjang. Nanti kita sambung ke berikutnya, gitu ya.